Dan Bapak jemaat sekalian, selamat malam, shalom. Kita selaku orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan kita, patutlah kita bersyukur saudara-saudara, karena kita telah melampaui perjalanan separuh waktu di tahun 2022 ini, yaitu Januari sampai Juni. Kita bersyukur sekaligus mau menjalani paruh waktu kedua, yaitu Juli sampai Desember. Banyak hal saudara-saudara dan saya telah mengalami hidup ini. Tentu ada sukacita, tapi mungkin juga ada duka cita. Ada susah hidup ini, tapi juga ada senang. Ada orang tertawa, bersukaria, tapi juga ada yang menangis. Mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi. Jadi manis pahit, susah senang, gagal sukses, sakit sembuh. Itu semua kita sudah lampaui saudara-saudara. Tapi mungkin masih banyak lagi. Kita berhadap-hadapan di paruh waktu kedua, 6 bulan ke depan. Saudara-saudara bayangkan di pasar, kebutuhan pokok semua melambung naik harganya. Minyak kelapa, minyak goreng belum selesai. Rica dan bawang merah melambung tinggi harganya. Mungkin yang naik semua, yang turun hanya hujan, saudara-saudara. Itu pertanda saudara-saudara bahwa perjalanan hidup kita tidak akan habis. Persoalan dan masalah-masalah hidup tidak akan habis. Bulan boleh berlalu, tetapi hidup dan masalah-masalah ini kita berhadapan terus. Tapi kita mesti bersyukur dalam segala keadaan, baik ataupun tidak baik keadaannya. Kita bersyukur sebagai warga gereja, anggota SIDI Gereja Perustahan Maluku, kita diberi kesempatan mengambil bagian di Maidah Suci Perjamuan Kudus tadi pagi. Saya percaya kita makan dan minum roti dan anggur, kita telah mengalami kasih Kristus, kasih yang mahal harganya, kasih yang sudah dilunasi oleh Tuhan dengan mempertaruhkan hidup seanteronya di kayu salib itu. Kasih itulah yang melingkupi dan menuntun hidup kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada kata firman Tuhan, dia mengatakan begini: bangun, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu masih terlalu jauh. 2 Raja-Raja 19 ayat 7b. Bangun, makanlah, kalau tidak perjalananmu terlalu jauh. Kita makan roti dan minum anggur tadi itu, saudara, kita akan mampu bertahan menghadapi hidup dengan berbagai kesulitan di paruh waktu kedua
Juli sampai Desember. Dan kita akan mengakhiri tahun ini dengan aman, dan Tuhan menghentar kita nanti masuk di tahun 2023 dengan aman dan damai. Nah, saudara-saudaraku, sepanjang bulan Juli ini pemberitaan firman Tuhan dipayungi dengan tema bulanan kasih Kristus menguatkan daya juang untuk transformasi hidup. Kasih Kristus menguatkan daya juang untuk transformasi hidup. Sedangkan tema untuk minggu pertama minggu ini, hidup baru di dalam Kristus. Tema ini, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa jika saat ini kalau kita masih hidup dalam hidup yang lama, kita stop dan kita tanggalkan itu. Kita mengenakan hidup yang baru. Hidup lama adalah hidup yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hidup lama, hidup yang di dalam percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat. Hidup di dalam pertengkaran, perseteruan, dan serakah. Serakah sama dengan penyembahan berhala. Ya, kalau memang kita hidup untuk diri sendiri, pasti kita serakah, saudara. Saya tanya Ibu Pendeta, mengapa ibadah di sini hari Minggu jam 7 lah? Ya Bapak, karena selesai itu mereka harus berusaha, banyak orang di Nasepa dan lain-lain. Tapi hari ini beta sangka sengaja ada orang, tapi mereka penuh. Karena sejam 7 toh mungkin ketemu masih di Nasepa toh. Nah, itu hidup sensaraka, itu hidup baru di dalam Kristus. Kalau hidup lama, cukup saja ketemu ikut perjamuan, nanti kok minggu depan baru kita syukur. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, hidup baru adalah hidup yang sudah mengalami pembaharuan. Dia tidak lagi sama dengan hidup yang kita lalui. Hidup baru adalah perubahan besar dalam hidup ini. Dia tidak sama dengan apa yang katong bikin hari-hari yang salah di dalam Tuhan itu, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Kolose 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17 membuka nats ini. Penulis mengatakan, matikanlah dalam dirimu kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan lanjut ayat 8, buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Matikanlah, buanglah. Artinya tanggalkan akang, lepas akang, taruh akang, sempaki akang lagi, saudara-saudara. Dan kenakanlah hidup baru, yaitu hidup yang berbelas kasihan, hidup yang simpati dengan berbagai persoalan-persoalan hidup sesama kita, hidup yang rendah hati, hidup
hidup yang murah senyum, tidak marah-marah, tidak geram. Kendati kita punya masalah banyak, saudara. Hidup yang pasrah, hidup yang mau ikut Tuhan pun mau, hidup yang dengar-dengaran for Tuhan. Namun menjadi manusia baru itu sebuah proses, sebuah kerja keras, sebuah perjuangan yang jauh, saudara-saudara, yang panjang. Tapi kita mesti tanggalkan itu, kita mesti matikan itu, kita mesti buang itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, menjadi manusia baru, kita mesti sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi satu tubuh. Ya, kalau satu tubuh, saudara-saudara, tidak boleh terpecah belah. Harus jaga itu. Jemaat dan gereja harus jaga itu, persekutuan, kesatuan satu tubuh. Tidak boleh ada diskriminasi dalam gereja ini. Tidak boleh pelayanan kita pilih-pilih kasih. Memang kita berbeda banyak, saudara. Mungkin kita beda keluarga, kita beda suku, kita beda ras. Mungkin kita orang terpelajar, tapi kita ini orang sederhana. Ya cukuplah sekolah-sekolah saja, sekolah rakyat dan lain-lain. Mungkin kita hanya petani, kamu besar, kamu punya anak-anak terkenal. Tapi semua perbedaan itu tidak boleh dipermasalahkan, tidak boleh memperuncing seluruh perjalanan hidup pelayanan kita. Itu mesti lihat sebagai satu keunikan dalam gereja ini, dan semua berlomba-lomba maju untuk kepentingan pelayanan ini. Katun semua harus satu padu di tengah-tengah kepelbagaian itu, saudara-saudara. Itu yang dimaksudkan dengan satu tubuh, dan itu ciri manusia baru di dalam Kristus. Menjadi manusia baru dalam Kristus, kita mesti mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, kata kasih itu indah. Kalau anak-anak muda kata cinta itu terlalu indah por dia. Orang tua-tua juga kata cinta itu juga memperkuat hubungan orang tua suami istri yang tidak bisa lain menyala por lain. Itu kasih, saudara. Apalagi bilang kasih sebagai pengikat, perekat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di situ kita memiliki moral hidup, kita memiliki etika hidup, hidup yang penuh kelemah lembutan, hidup yang rendah hati, hidup yang tidak sombong, hidup yang murah hati, yang tadi dibilang murah senyum. Dan semua yang tadi dibilang, kelembutan, kesabaran, sukacita, rendah hati, kasih itu yang menyempurnakan askan. Kasih sebagai perekat ketumpuh hidup, kelemah lembutan itu. Kasih itu yang mewarnai hidup kita. Kalau kita memiliki kasih itu, jemaat Tuhan, kita tidak pernah iri satu dengan yang lain. Menarik di nasib orang berjual rujak, saudara.
Masing-masingnya rujak. Semua orang datang beli yang sama. Kita boleh bilang bata baju saya dapat yang banyak hari ini, beta sedikit lah, beta iri. Tidak boleh. Ketong mau maju itu sama-sama, ketong sama-sama memiliki kasih itu, lalu kasih itu menyempurnakan kita. Mari ketong maju semua. Dan ternyata saudara-saudara, kita kemana-mana orang bilang tidak lawang rujak nasib. Di Jakarta di mana sekali saudara? Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu yang diakui dalam seluruh kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, marilah ketong hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anak mesti dengar-dengaran orang tua. Kadang-kadang anak-anak ini donsu S1, S2, yang paling celaka sekali kalau dong pilih jodoh itu. Oh, papa dan mama nggak usah campur. Dulu juga papa dan mama kan atur diri sendiri toh, opa dan oma atur lah toh. Tapi kalau dalam masa depannya saudara baku pukul, muka-muka biru, merah balau, orang tua juga jadi kasihan. So kasih sekolah kamu sampai sarjana, itu yang kamu bilang pilih itu. Memang kadang-kala kita orang tua juga mau banyak, tapi anak-anak saya boleh bawa orang tua di ina kakak. Karena supasti kopi bawa di ina kakak saja. Tidak boleh saudara-saudara. Nah, itu hidup dalam kasih. Menjadi manusia baru, katong masih andalkan Kristus. Kristus menjadi pusat seluruh hidup kita. Kristus adalah harga mati kita. Dalam susah dan senang, kita mesti percaya bahwa Kristus itulah Tuhan dan andalan kita. Jemaat Kolose saudara, Paulus sudah tanamkan firman-Nya, ajaran Kristus. Tetapi pengaruh ilmu pengetahuan, filsafat gnostik, mereka kacau. Lalu ada yang bilang, mari kita cari kekuatan duniawi ini yang melebihi ajaran Kristus. Tidak ada saudara. Setinggi ilmu apapun, semuanya kita sadar bahwa Kristus di dalam Tuhan Allah kita adalah sumber hidup itu, sumber hikmat, sumber seluruh pengetahuan. Kita kira itu tema itu di sepanjang minggu ini kita jalani. Selamat malam. Shalom.